Nah, tadi kan Ibu sudah bicarakan nih pengalaman Ibu sebagai orang tua. Nah, kalau misalnya sebagai seorang dosen sendiri bagaimana Ibu? Mungkin dalam menyiapkan materi ya, materi kuliah nih kepada mahasiswanya sendiri nih seperti apa, Bu? Iya. Ya Una, jadi saya berperan dua ini selama corona ini. Jadi berperan sebagai seorang ibu yang plus menjadi guru, dan berperan menjadi tetap ya karena profesi kita mengajar dosen, ya kita juga harus standby itu kan. Dan sebenarnya tidak pada level SD atau SMA saja mengeluh dengan model daring ini. Model di tingkat perguruan tinggi pun kita belum siap. Makanya mahasiswa juga banyak sekali mengeluh. Bahkan, Bu, nggak usah ngomong ke kampus, kita ketemu yuk, Bu. Jadi gitu, karena memang pelajaran, terutama pelajaran saya, Una. Kalau pelajaran saya kebetulan diberikan yang semester tinggi, nggak diberikan ke semester awal, semester 1-2 itu masih gampang, masih enak gitu. Tapi semester 6 ke atas itu memang butuh konsentrasi yang penuh karena mereka sudah masuk pada tahap menulis karya ilmiah gitu kan. Skripsi ya. Nah, skripsi gitu. Itu memang butuh tuntunan yang benar-benar detail gitu, dan mereka tidak merasa dapat itu. Kita memang sudah disiapkan oleh kampus itu kan, Google Classroom gitu. Cuman asinkronus itu tadi hanya 16 kali pertemuan itu, Google Meet-nya boleh digunakan 2 kali. Jadi sehingga memang ada rasa ketidakpuasan dari mahasiswa. Karena memang ya itu tadi, Una, kita ini cerdas menggunakan pembelajaran daring ini bukan cerdas karena memang kita bisa, tapi karena terpaksa. Jadi kalau terpaksa itu kadangkala ada banyak hal-hal yang tidak kita pahami, tapi kita harus jalankan. Tapi kalau memang cerdas, memang kita tahu itu kan lebih nyaman, lebih aman. Itu belum lagi kalau berbicara masalah jaringan. Kalau di tingkat perguruan tinggi, kendalanya di jaringan karena memang kalau sekolah, Una, kalau misalnya di Banda Aceh, insya Allah jaringannya bagus gitu kan. Nah, yang repot itu kalau mahasiswa sekarang ini kan pada pulang kampung. Nah, di kampung itu apalagi mahasiswa saya itu banyak dari Barat Selatan misalnya. Itu SMS, Bu, bisa nggak kumpul tugasnya 2 hari lagi? Jadi hal-hal yang seperti itu makanya saya bilang semua lini belum siap. Ya, namanya juga pandemi ya, pandemi musibah yang tidak ada orang yang memprediksi bakalan terjadi gitu ya, tiba-tiba terjadi. Jadi memang semua unsur belum siap. Tapi menurut saya walaupun corona ini sudah berlalu nanti, Una, insya Allah secepatnya kita harus benahi ini supaya kalaupun terjadi lagi ke depan, mudah-mudahan tidak. Tapi kita kan yang namanya virus itu kan selalu ada, cuman bahaya atau tidak. Nah, pada saat terjadi pandemi lain lagi nanti, virus lain lagi, mudah-mudahan kita sudah siap. Jadi pemerintah harus benar-benar memperhatikan masalah ketersediaan jaringan gitu ya. Kemudian tenaga pendidik disupport untuk bisa melakukan pembelajaran daring seperti ini gitu. Jadi harus siap semua nantinya. Harus siap semua. Jadi walaupun corona sudah hilang, jangan model corona ini jangan dihilangkan 100%, tapi mulai dibenahi. Jadi seperti itu. Oke, jadi mulai dibenahi, ya, seperti tadi kita katakan tidak berharap ini akan berulang lagi, tapi jadi pelajaran. Karena sekarang seperti dipaksa ya, Bu ya. Mau nggak mau tuh harus bisa. Benar, seperti dipaksa. Maka sesuatu yang dipaksa itu kan tingkat kegagalannya kan menjadi tinggi dibandingkan terjadi dengan natural gitu kan. Tidak efektif jadinya dan sangat tidak efisien gitu. Iya, betul, Bu. Nah, jadi kan tadi seperti Ibu sampaikan mahasiswa Ibu nih kan mereka minta ketemu aja nih, Bu. Nggak pas nih melalui daring. Mungkin teknik yang Ibu lakukan apa nih supaya ini mahasiswa bisa paham yang kita sampaikan gitu. Apa nih cara Ibu lakukan nih? Jadi kalau kampus memang sudah membuat sistem di Google Classroom gitu kan. Tapi mahasiswa nggak puas karena kalau hanya menulis gitu kan, menulis saja, kemudian kan ucapan verbal dengan non verbal itu kan berbeda sekali. Bahkan yang dia tulis, kalau saya sebagai dosennya salah maksud, bisa jadi salah yang dia tulis, padahal sama gitu kan. Jadi pemahamannya yang berbeda. Nah, sehingga saya mengambil inisiatif sendiri gitu. Jadi caranya
menggunakan Google Classroom juga tetap, karena itu memang sudah arahan dari kampus ya untuk mendeteksi proses pembelajaran. Saya juga membuat grup WA, kemudian saya menggunakan juga YouTube gitu kan. Jadi karena mata kuliah saya itu lumayan berat sebenarnya, metodologi penelitian itu mata kuliah yang harus mencari masalah. Di saat orang itu menghindari masalah, kita mencari masalah. Saya itu meminta mahasiswa mencari masalah. Jadi saya katakan, kalian kalau nggak ketemu masalah nggak bisa selesai kuliah. Saya katakan seperti itu. Makanya sering dikenal juga nih dosen pencari masalah ini. Jadi kalau orang menghindari masalah, tapi dalam metodologi penelitian kan harus menemukan masalah gitu. Nah, sehingga akhirnya dosen juga menjadi milenial akhirnya. Jadi saya harus terpaksa dengan sebenarnya nggak terlalu seneng yang gitu-gitu gitu. Harus menjadi YouTuber kecil-kecilan YouTuber kecil-kecilan. Vlogger lah nanti ya. Jadi itu harus saya lakukan akhirnya supaya materi yang itu buat mahasiswa bisa bertahan lebih lama. Bisa bertahan lebih lama, kemudian mahasiswa bisa melihat berulang kali. Jadi memang kreativitas untuk masa corona ini sangat dituntut levelnya tinggi gitu ya. Jadi ya kita harus mengerahkan semua sumber daya yang ada di kita gitu kan. Kalau ditanya enak dong jadi dosen duduk di rumah ngajar, lebih sulit sebenarnya, lebih sulit. Kalau di kampus itu kita duduk ngasih beberapa materi udah selesai, tapi ini kita harus mikir bagaimana caranya tanpa ketemu kita, tanpa melihat kita, mahasiswa paham. Makanya saya mengambil salah satu caranya itu ya lewat YouTube tadi. Jadi mereka membuat YouTube, jadi mereka bisa langsung melihat saya dan saya berbicara memang bahasanya bahasa mahasiswa, tidak bahasa buku, karena hanya itu yang bisa saya lakukan. Karena kalau tidak ya repot, bahasa yang mudah dipahami, yang mudah dipahami. Karena metodologi penelitian contohnya, misalnya kalau dia membaca buku metodologi penelitian, bukan tambah tercerahkan, tambah pusing kepalanya. Apa ini maksudnya? Apa? Iya, sama seperti matematik sebenarnya kan. Matematik kan harus ketemu langsung baru. Kalau lihat soal, pertanyaan itu kadang-kadang nggak bisa kita jawab, tapi kalau setelah dijelaskan baru bisa. Jadi itu. Jadi itu caranya Bu ya. Tiba-tiba menjadi milenial ya. Jadi milenial secara instan sebenarnya. Jadi ya gitulah caranya. Korbannya ya anak, karena yang disuruh rekam itu anak gitu kan. Kalau suami mana mau yang gitu-gitu. Jadi tapi dapat dikasih izin dan karena memang syutingnya juga di rumah gitu kan. Cuman anak yang karena YouTuber pemula jadi kan sering salah gitu. Jadi anak yang mama belajar dulu gitu. Langsung dikoreksi gitu. Langsung dikoreksi. Ini sampai 10 kali capek gitu kan. Tapi intinya guru maupun dosen itu harus memainkan kreativitasnya, imajinasinya. Jadi bukan hanya siswa, bukan hanya mahasiswa, tapi tenaga pendidik juga harus bisa menjalankan kreativitasnya. Contohnya kalau di guru misalnya. Selama ini dari sejak pandemi terjadi ada beberapa guru termasuk nggak usah disebutin lah kan, sekolah dan siapa itu guru, dia ngirim aja tugas, silakan kerjakan halaman 15 poin A B C. Itu karakternya gimana, cara bentuknya kan nggak bisa gitu. Tetapi kalau misalnya ya karakter itu sebenarnya bisa juga kita bentuk lewat tulisan. Bagaimana bisa itu, lewat literasi bisa gitu kan. Contoh misalnya Assalamualaikum anak-anak, walaupun itu HP orang tuanya, tapi kan orang tua akan menyerahkan ke anaknya. Ini silakan baca nih apa yang ibu suruh kan gitu. Assalamualaikum anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, sholat duha dulu bersama ya di rumah. Nah setelah itu jangan lupa nanti kalau sudah selesai mau belajar baca doa dulu, dibaca ya doa belajarnya. Kita runtutkan, oke anak-anak, setelah itu baru silakan kerjakan halaman sekian, poin sekian. Kalau sudah selesai, jangan lupa baca doa setelah belajar ya, atau minimal alhamdulillah. Itu kalau kelas rendah. Jangan berpikir kelas atas tidak butuh itu lagi. Kita tuh sering berpikir gini, masa anak SMA seperti itu sih, jadi kayak anak SD. Terus anak SMA gimana? Masa nggak boleh suruh sholat duha lagi? Yang mematok itu bahasa untuk anak SMP, anak SD, anak SMA siapa?
mungkin bahasanya kita ubah sedikit supaya Jangan terlalu kayak kayak anak-anak. Tapi suruhan itu juga untuk anak SMA berlaku. Jangankan untuk anak SMA. Saya kalau di grup WA itu saya memulai, selalu saya minta untuk sholat duha dulu ya. Atau kalau itu jam 2 udah pada sholat zuhur belum? Itu sebenarnya saya yakin 16 kali pertemuan, kalaupun dia nggak mau sholat, 6 kali pertemuan dia akan malu dengan diri dia sendiri. Belum sholat nih. Iya, ibu selalu suruh sholat. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya lewat literasi juga bisa kita bentuk karakter. Bisa, nggak harus. Ada juga guru bilang, gimana sekarang jadi tugasnya orang tua lah karena nggak ada lagi bersama kami gitu. Bahkan ada yang mengatakan nanti kita lihat karakternya bertambah rusak apa bertambah bagus nih selama untuk apa saling menyalahkan, untuk apa saling berdebat gitu kan. Masing-masing menjalankan fungsi dan perannya aja. Orang tua misalnya, katakanlah bagi orang tua bekerja gitu ya, dia tidak bisa ketemu anak pada jam belajar. Bisa manfaatkan jam sore. Tadi waktu mama atau papa nggak ada di rumah, ada sholat nggak? Itu kan suri toladan, kemudian pembiasaan, kemudian pembelajaran contextual learning, pembelajaran langsung kita arahkan anak gitu kan. Itu bisa kita lakukan sore. Oh, sore juga kita belum pulang misalnya, bisa kita malam gitu. Jadi nak, walaupun mama nggak lihat, papa nggak lihat, tapi Allah maha melihat loh. Nah, itu kan juga karakter. Jadi yang repot itu mengeluhnya itu, Una. Mengeluhnya itu yang nggak ada solusi. Itu nggak ada solusi. Nggak ada solusi. Mau diapapun nggak ada solusi. Iya. Tapi kalau ditanya, apakah kalau pembelajaran daring bisa terbentuk karakter tanpa bertemu sama guru bisa sebenarnya. Lewat literasi bisa. Lewat tulisan. Iya, lewat tulisan bisa. Jadi kita menganggap aja kita bertemu sama dia ya, Bu ya. Sesekali nanti nggak usah tulis ditulis, tapi direkam. Si guru pakai video pendek di grup WA saja. Kemudian rekam, hai anak-anak semua, ini ibu loh, kita belum pernah ketemu. Itu kan makanya saya katakan kreativitas sebenarnya. Sebenarnya corona ini sekolah bagi guru, sekolah bagi dosen, sekolah bagi siswa, sekolah bagi mahasiswa, sekolah bagi masyarakat dan bagi pemimpin. Sekolah ini. Jadi kalau mau lihat pemimpin tuh sukses apa gagal, masyarakat itu sukses apa gagal, guru, dosen, siswa, mahasiswa itu sukses apa gagal, setelah corona nanti silakan buat evaluasi dan penelitian ya, Bu. Iya, silakan buat evaluasi. Kalau misalnya guru tambah pinter, udah bisa absen daring, kemudian metode mengajar sudah lebih modern, berarti berhasil sekolah dia di dalam corona. Karena kalau berpikir tentang corona kan stres, bahkan bisa menurun imun tubuh kita. Kita balik saja, anggap aja ini sebagai sebuah sekolah untuk mengajarkan kita tentang kebersihan. Biasanya kita sehari itu 2 kali nyuci tangan misalnya, contoh ya. Sekarang sebentar-bentar hand sanitizer seperti kita ketinggalan handphone. Kalau itu sudah kita rasakan setelah corona berlalu, berarti sukses pembelajaran di corona. Kalau misalnya setelah corona wastafel di kafe-kafe udah kering sendiri, nggak ada lagi orang cuci tangan, berarti nggak cukup. Hati-hati, kalau nggak cukup ilmunya nanti dikasih lagi corona kedua sama Allah. Semoga jangan, makanya mudah-mudahan sekali aja corona ini sudah cukup membuat kita cerdas dalam hal kesehatan maupun di luar kesehatan. Menjaga gitu. kebersihan juga ya, Bu ya. Kebersihan. Seharusnya kan sekolah misalnya kan lucu, Una. Misalnya sekolah harus menyediakan sarana cuci tangan. Emang selama ini belum ada? Iya juga kan? Ya. Sekolah harus melakukan disinfektan selama seminggu sekali misalnya. Selama ini sebelum corona belum ada virus kan, ada tapi ada belum. Jadi mudah-mudahan corona ini bisa menjadi sekolah buat siapa saja lah. Betul, gitu, Bu. Ya, kita berharap seperti itu ya, Bu ya. Semoga segera berakhir. Kemudian lahirlah kreativitas yang baru sama dididik selama masa corona. Iya. Jadi gurunya ya si corona itu, sekolahnya juga si corona itu. Betul. Jadinya tidak seperti tadi jangan dibawa stres dengan corona ya, Bu ya. Jangan dibawa yang stres kemudian ngeluh-ngeluh, itu kan hanya menurunkan imun. Jadi kita berpikir kreatif nih, apa yang seharusnya saya lakukan, kemudian memberikan kepada anak didik agar yang kita sampaikan ini juga bisa
dia Iya, pahami. betul. Kemudian salah satunya seperti yang Ibu Rahmi juga sampaikan, membentuk karakter melalui tulisan ya, dengan menyapa assalamualaikum anak-anak Iya, gitu betul. kan anak merasa juga nih, merasa tersentuh lah. Iya. Ibu pasti jawab waalaikumsalam Bu. Kan secara tidak langsung Una. Iya, Begitu dia baca assalamualaikum, kita langsung waalaikumsalam. Walaupun dalam hati kecil gitu iya, kan. iya. Refleks gitu Iya, kan. Nah, itu sebenarnya sudah terbentuk. Iya. Jadi jangan jangan suka-sungkan ataupun menulis ya dengan Iya. kata seperti itu ya, seperti kita Betul. menyapa, seperti kita ngobrol, seolah kita ngobrol sama dia Iya. di ruang kelas, Betul. meskipun itu melalui daring ya Bu. Sehingga dia tidak terlalu kehilangan sosok Betul. gurunya gitu kan. Ha-ha. Walau bagaimanapun guru itu menjadi figur. Sekarang coba anak-anak kalau nulis angka 4 itu kan ada 2 model. Iya, iya. Model kursi terbalik sama model yang segitiga Ya, yang agak ketemu kerucut. itu. Oke. Kalau orang tua menulis di rumah bentuk angka 4 itu segitiga itu kerucut itu, tapi guru menulis kursi terbalik, maka yang benar itu yang kursi terbalik. Segitulah kehebatan sosok seorang guru di mata seorang siswa gitu kan. Walaupun dia ada orang tuanya gitu. Jadi memang ya itulah keadilan yang dibuat oleh Allah, sudah Allah ciptakan seperti ini. Coba bayangkan kalau siswa nggak mau dengar guru kan, nggak akan ada profesi guru itu akhirnya. Betul Jadi sekali. jadi masing-masing bersyukurlah dengan perannya dengan gitu. perannya dan dengan kondisi sekarang Iya, ya Bu betul. ya. Begitu ada masalah, problem, ya dikonsultasikan. Misalnya orang tua harus keluar kota nih. Iya. Manfaatkan SDM yang ada di rumah. Ada kakek, ada nenek, ada abang, ada sepupu, libatkan. Oh, tidak ada juga, ya negosiasi sama pihak sekolah gitu. Jadi komunikasi juga menjadi hal yang penting dalam corona ini. Ya betul sekali Bu. Kemudian juga seperti tadi kita tidak menyebut lah guru ya, misalnya kasih tugas ya jangan langsung kasih ini ya dikerjakan halaman sekian Betul. tanpa ada komunikasi. Karena komunikasi tulisan maupun lisan juga penting ya Bu. Betul. Apalagi di masa sekarang komunikasi tulisan juga itu penting sebenarnya Bu Rahmi sampaikan nih tadi. Nah, Bu, tentunya ini juga sangat bermanfaat nih pastinya. Karena juga menarik ya, literasi membentuk karakter anak literasi tadi ya. Literasi, ya mungkin itu hal yang sepele tapi sering diabaikan ya. Padahal itu sepele memang, tapi itu sangat berpengaruh terhadap karakter anak gitu ya. Meskipun tidak jumpa tapi masih bisa disampaikan melalui tulisan.